Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, saya tergelitik oleh komentar dari sahabat saya di channel saya tentang apakah Nusantara itu hanya Jawa saja. Nah, mengapa Nusantara ini menganut Jawa sentris? Mungkin dengan ulasan berikut ini panjenengan bisa mengetahui mengapa Nusantara ini menganut Jawa sentris. Jadi sedulur, kendati ada yang menyebutkan bahwa sejarah kita dimulai dari kerajaan Kutai, namun sebetulnya ada yang lebih tua lagi dari Kutai, Kertanegara, namun tidak terekspos sejarah karena peninggalan sejarahnya sangat minim, mungkin masih tertimbun atau hancur kata keadaan bencana alam. Namun yang jelas, karena adanya penemuan fosil-fosil tertua di bumi ini banyak diperoleh di Jawa. Jadi itu yang membuat orang-orang dari luar Nusantara menganggap bahwa Jawa ini adalah kunci untuk menguasai Nusantara. Itu yang pertama, mengapa Nusantara menganut Jawa sentris. Yang kedua, kerajaan-kerajaan terbesar yang bisa mengakomodasi sampai disebut macan Asia berada di Jawa. Sriwijaya pun tidak besar kerajaan-kerajaan di Jawa, dimulai dari kerajaan Medan atau Mataram Hindu. Lalu kemudian ada Singosari, mulai dari Kertanegara, lalu terakhir Majapahit yang luasnya hampir sama dengan Indonesia saat ini tapi lebih besar lagi. Nah, dari itulah maka Nusantara banyak menganut Jawa sentris. Pusatnya di Jawa. Bahkan bisa menyebut Jawa ini adalah jantungnya bumi. Lalu kemudian berdasarkan fakta juga dari tulisan orang Portugis yang ke Indonesia, yaitu Tommy Veres, dalam bukunya Di Suma Oriental menyebutkan bahwa orang-orang Jawa itu sangat pride atau bangga terhadap leluhurnya dan dirinya sendiri, sehingga orang Jawa bisa disebut orang yang paling angkuh dan sombong dengan kekuatannya sendiri. Dan itu dibuktikan oleh kerajaan-kerajaan yang saya sebutkan tadi seperti Medan, Singosari, dan Majapahit bisa mengakomodir kerajaan-kerajaan dari barat sampai ke timur wilayahnya seperti Indonesia ini, bahkan lebih. Mereka sangat mengingat kebesaran leluhurnya,
seorang pelayar sejati yang sudah mengarungi semua pulau-pulau yang ada di bumi ini. Maka ada lagu nenek moyangku seorang pelaut. Nah, orang Jawa sangat mengagumi leluhurnya dan sangat mengingat sehingga mencontoh perilaku leluhurnya. Tommy Piers ini mencatatkan di Suma Oriental itu pada abad 14 ke 15 atau sirna ilang kertaning bumi di era kerajaan Demak. Di saat agama Islam mulai berkembang di Demak, orang Jawa masih begitu kuat, sombong dan angkuh. Tetapi sedulur, kesombongan dan keangkuhan itu dibuktikan dengan nyata bahwa orang Jawa sungguh kuat. Nah, yang menjadi permasalahannya, 2 abad berikutnya, tepatnya sekitar abad 17, ada seorang penulis Cina yang menyatakan bahwa orang Jawa itu ternyata bodoh, bisa dikuasai asing. Karena kita ingat pada saat itu pedagang-pedagang dari Gujarat sudah masuk, area-area pesisir sudah dikuasai oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, Jawa terutama ya. Lalu pedagang-pedagang Cina juga sudah masuk, lalu kolonialisme sudah masuk. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Artinya 200 tahun setelah Majapahit hancur dan digantikan oleh Demak, terjadi penurunan dari kesombongan dan keangkuhan orang-orang Jawa atau masyarakat Jawa yang sengaja dihilangkan sejarahnya, sengaja diputuskan hubungannya dengan leluhur-leluhur kita yang dulu, sehingga tidak ada kebanggaan terhadap leluhur dan tidak ada keinginan untuk meniru leluhur kita. Dari situlah sebetulnya panjenengan semua bisa menyimpulkan sendiri mengapa masyarakat kita sekarang sangat terdegradasi mentalnya hanya dalam waktu 200 tahun terjadi penurunan yang hebat. Apalagi saat ini kita seperti tidak punya mental atau jiwa seorang pendekar yang kuat. Seorang tentara perang yang kuat, seorang pemimpin yang besar, skalanya dunia, bukan hanya skala negara. Kita tidak mempunyai thinker-thinker atau pemikir-pemikir yang besar, karena kita sudah diputuskan
hubungan kita dengan leluhur kita. Monggo kita renungkan, apakah benar ini saat kembalinya budaya Nusantara, saat kembalinya jiwa-jiwa Nusantara yang dulu bereinkarnasi untuk memasuki jiwa-jiwa muda kita agar menunjukkan kembali kekuatan Nusantara yang sebenarnya. Terima kasih, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.